Subscribernya udah banyak juga. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, share lagi PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan di PowerPoint ada penagihan ya, penagihan pajak. Apa itu tadi dimulai dari surat paksa ya teman-teman ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan ya. Kita sudah belajar tentang pemeriksaan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu akan timbul nanti yang namanya SKP ya. Kalau SKP itu kurang bayar akan menimbulkan hutang pajak ya. Nah, kalau hutang pajak itu tidak dilunasi, maka risikonya akan terjadi yang namanya penagihan pajak ya, kecuali dilakukan upaya hukum. Nah, ya, kecuali dilakukan apa? Upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Keberatan dan banding ya. Nanti kita bahas sendiri untuk keberatan dan banding di materi sudah ini ya. Jadi ini tentang surat paksa, tentang penagihan pajak ya. Jadi diawali dulu dengan SKP ya. Surat ketetapan pajak yang menimbulkan tagihan pajak, yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak ya. Kemarin kita bahas tentang pemeriksaan, di mana outputnya adalah ya SKP ya, SKP kurang bayar atau SKP kurang bayar tambahan. Ya. Ada juga yang namanya STP, surat tagihan pajak ya. Inilah yang menjadi cikal bakal awal mula adanya penagihan kalau tidak dibayar. Selain itu, ya ada juga selain SKP dan STP adalah surat ketetapan, ya surat keputusan sorry ya SK ini surat keputusan pembetulan ya atau surat keberatan ya surat keberatan yang menimbulkan utang pajak ya baik itu utang pajak yang lama yang berasal dari SKP kemudian dikuatkan dengan surat keputusan keberatan atau surat keberatan yang juga menambah jumlah utang pajak ya karena bisa menjadi utang pajaknya bertambah ya baik bertambah karena bertambahnya pokok pajak atau bertambah karena bertambahnya ya denda karena kemarin kalau teman-teman perhatikan apabila keberatan ditolak maka akan menimbulkan konsekuensi denda sebesar berapa kemarin berapa ya 50% ya kalau di undang-undang KUP yang lama ya tapi di undang-undang KUP yang baru di undang-undang cipta kerja itu kan tidak sampai 50% ya kalau tidak salah 30% saja ya 30% saja kalau kalah di keberatan ada konsekuensi utang pajaknya bertambah tambah jadi berapa bertambah jadi 30%. Maka ini akan menimbulkan resiko ya penagihan kalau tidak dibayar. Ya, teman-teman ya, yang harus perhatikan di dalam hukum pajak ya. Ini konsekuensinya cukup berat kalau dibiarkan begitu saja utang pajak karena akan kita lihat ya menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum berupa tindakan penagihan secara paksa ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyitaan ya. Tapi sebelum dilakukan penyitaan diawali dulu dengan tindakan-tindakan pendahuluan berupa penyampaian surat teguran ya. Surat teguran ini berupa peringatan ya. Berupa peringatan atau teguran kemudian baru dilaksanakan surat paksa dan juga dilaksanakan yang namanya pencegahan ya. Pencegahan. Pencegahan ini artinya menahan ya wajib pajak tidak ke luar negeri ya. Atau bisa juga melakukan penyanderaan ya yang
memang diberikan oleh hukum pajak ketika ada utang pajak yang tidak dilunasi. Ini memang harus eh, menjadi catatan ya, menjadi perhatian. Itulah pentingnya kita mempelajari hukum pajak karena memang konsekuensi dari melalaikan ya pajak, tax ignorance itu sebenarnya sangat berisiko ya teman-teman, sangat berbahaya. Maka tidak heran sebenarnya memang ya banyak perusahaan-perusahaan yang startup gitu ya, yang baru muncul tapi dia tidak aware, tidak perhatian, tidak care dengan hukum pajak, nanti bisa berakibat pada ya resiko eh, apa resiko atas tindakan upaya paksa dari hukum pajak ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat merugikan sekali ya. Tapi ya kerugian itu timbul dari konsekuensi hukum. Tuh ya. Makanya belajar hukum pajak. Dan kalau sudah terjadi hal seperti ini, ya memang berat ya. Tinggal berupaya sedemikian rupa bisa melakukan yang namanya upaya hukum ya. Upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Kalau sudah sampai ke surat paksa seperti ini, gugatan ya, bisa melakukan gugatan atau surat paksa. Ya, tapi memang agak berat juga ya, agak berat juga. Lagi kalau utang pajaknya itu memang utang pajak yang benar-benar timbul dari kesalahan yang nyata gitu ya. Gitu ya teman-teman. Atau ya kalau memang kita sudah mengaku salah ya kita bisa minta penghapusan denda ya, penghapusan denda itu ya. Sehingga beban utangnya tidak menjadi terlalu berat dengan alasan tidak sengajaan ya, tidak sengaja atau kehilafan bisa ya teman-teman ya. Kemudian apa yang ditagih? Yang ditagih tentunya utang pajak ya. Yang ditagih tentunya utang pajak. Plus biaya-biaya. Ya, biaya apa? Biaya pelaksanaan penagihan ya, teman-teman ya. Biaya pelaksanaan penagihan. Termasuk pelaksanaan surat paksa ya, pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, itu nanti dibebankan ke dalam biaya penagihan. Termasuk juga jasa penilai ya. Kaitannya dengan harta aset yang disita itu kan dinilai dulu untuk apa namanya tujuan pelunasan dari utang pajak dan biaya-biaya lainnya. Nah ini tahapan-tahapannya tadi yang saya sampaikan ada yang eh, apa dimulai dari jatuh tempo dulu tentunya. Kalau di hukum pajak jatuh temponya adalah 1 bulan ya. Tapi ada juga 2 bulan untuk WP daerah tertentu ya. Jatuh temponya adalah 2 bulan. Kalau di bea cukai jatuh tempo itu rata-rata 2 bulan ya. Dua bulan ya atau 60 hari kalau di bea cukai ya. Sedangkan jadwal sesudah jatuh tempo yaitu adanya surat teguran selama 21 hari, surat paksa selama 2 kali 24 jam, ya penyitaan selama 14 hari dan lelang selama 14 hari ini sama baik di pajak maupun di bea cukai karena dasar hukumnya sama yaitu undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Undang-undang PPSP ya mana ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Terus mau ngecek dulu.
Ada berapa orang nih? 13 ya. Oke, sambil denger-denger aja ya. Memang kondisinya kurang kondusif saya rasa ya, karena habis offline ya. Masih di jalan, Yes, oke. Pak. Gak apa-apa lah. Iya, Pak. Yang penting denger aja, nanti teman-teman bisa simak lagi di YouTube ya. Saya simak lagi di YouTube ya. Oke. Ngantuk ini saya juga. Kalau di rumah ngantuk nih gua. Enaknya offline tadi ya. Harusnya besok lah, insya Allah ya kita offline aja ya. Siap, Pak. Udah lama juga nggak ketemu. Mohon ke-11 lah ya maksudnya. Jadi sekalian presentasi kali ya. Yang apa namanya? Yang tadi tugas kelompoknya. Saya lihat bagus tuh punyanya Mas El tuh. Yang lain Siap, juga Pak. bagus. Yang lain juga bagus sih. Yang tentang analisis kasus ya, Pak? Siap-siap aja ya presentasi ya kelompok ya. Oke, siap, Pak. Minggu depan kita offline insya Allah ya. Saya juga kadang-kadang ya emang capek banget ya teman-teman. Ini saya juga mau ngurangin. Jadi pagi ini nih mungkin saya stop dulu recordnya ya. Arti minggu depan libur, Pak. Malah libur ya. Oke. Saya share lagi. Share apa ya? Share. Suara apa tuh tadi? Ngeri banget itu. Saya ini dulu deh. Saya apa namanya? Saya udah ya. Kayaknya anak nangis tuh Pak Sidik bagaimana tuh? Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Mana tadi? Masih ke penagihan ya. Ini udah ada paham belum tentang penagihan? Apa udah paham ya? Kalau udah paham kita lanjut yang lain aja ya. Karena materi pajak banyak banget sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget ya. Tapi untuk materi sebanyak ini memang nanti untuk UTS ataupun UASnya saya juga tidak akan keluarkan semua ya. Karena kasihan terlalu banyak. Yang penting teman-teman tahu ya, tahu secara garis besarnya ya, baik itu KUP ya maupun PPN dan PPH ya teman-teman ya. Nah ini tadi yang menjadikan kekhususan dari hukum pajak terutama dalam rangka memaksakan pembayaran pajak dalam bentuk penagihan. Kenapa saya bilang ada kekhususan di sini? Karena di sini ada yang namanya upaya paksa yang sepertinya ya sepertinya ini seperti pemidanaan gitu ya, seperti sebuah upaya di bidang pidana ya. Seperti misalnya di sini apa? Penyitaan gitu ya. Penyitaan ini kan lazimnya kalau orang melakukan tindak pidana ya, dia disita ya, melakukan korupsi itu makanya kemarin sempat rame itu kan si apa namanya? eh artis itu ya yang katanya kok saya diperlakukan seperti koruptor gitu ya. Saya kok didatangi debt collector oleh tugas pajak ya. Sehingga dia merasa diperlakukan seperti koruptor gitu ya. Padahal sih dia bukan disita ya, dia kan cuma kalau saya dengar keterangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dia soimah ya, soimah itu bukan belum ditagih, belum dalam rangka penagihan pajak, dia baru dilihat objek apa namanya objek pajaknya berupa rumah kan, rumah itu kalau dibangun sendiri dia terutang PPN ya. Kalau rumah tersebut luasnya lebih dari 200 meter persegi ya, 200 atau 300 saya lupa tuh. Itu terutang PPN berapa? 2% kalau tidak salah ya, 2% ya, 2% dari bruto ya, dari nilai apa pembangunan rumah tersebut gitu ya teman-teman ya. Itu ada di mana? Di undang-undang ya, undang-undang apa? Undang-undang PPN ya. Kalau nggak salah pasal 16 itu.
Undang-undang PPN namanya PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kenapa orang membangun sendiri kok kena PPN, Pak? Saya bangun-bangun sendiri, duit-duit sendiri, negara ngenain PPN. Gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya kan itu pertama kalau secara normatif sih ya memang sudah ada undang-undangnya. Ya, undang-undang itu kan dibuat oleh wakil-wakil rakyat ya, pilihan kita bersama. Sehingga ya mau tidak mau Direktorat Jenderal Pajak ya sekedar melaksanakan undang-undang ya. Kalau memang tidak mau dikenakan PPN ya dirubah undang-undangnya, pilih wakil-wakil rakyat yang ya bisa menghapus pasal 16 itu gitu ya. Secara normatif gitu ya teman-teman ya. Jadi secara filosofis sebenarnya ada penjelasannya, yaitu asas keadilan. Asas keadilan. Kenapa asas keadilan? Karena kalau orang pakai developer kan bayar PPN ya. Developer itu kan biasanya perusahaan ya. Ketika dia membayar membeli jasa konstruksi, dia bayar PPN 10%. Dan juga bayar PPH ya. PPH-nya atas perusahaan kontraktor tersebut. Perusahaan jasa konstruksi yaitu PPH pasal 15. Pasal 15. Pasal 4 ayat 2 ya, PPH final malah kenanya ya. PPH final itu dianggap untung suatu perusahaan ya kalau dia dikenakan PPH final. Padahal belum tentu untung. Jadi asas keadilannya di mana ya? Kalau pakai developer bayar pajak ya, baik PPN maupun PPH ya Pak, kalau bangun sendiri juga bayar pajak dong gitu ya. Maksudnya biar developer sebagai perusahaan jasa konstruksi juga diperlakukan adil ya dengan orang yang membangun sendiri. Kira-kira gitu penjelasan filosofisnya ya teman-teman ya. Itu memang sulit ya kalau udah bicara pajak, orang nggak ada lah yang mau dipajaki ya, masuk saya sendiri. Ya tapi minimal kita mendapatkan sisi informasi yang berbeda ya, terutama dari sisi regulator ya, dan juga kita pahami bahwa memang pajak itu ada sumber hukumnya ya, berasal dari undang-undang ya, termasuk PPN tadi ya. Kira itu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini ada upaya-upaya paksa sebenarnya yang terlihat seperti sebuah pemidanaan ya, penyanderaan, ya pencegahan, pemblokiran. Ini saya kayak teroris gitu ya. Kok saya kayak koruptor pakai disandra ya. Undang-undangnya menyatakan seperti itu ya. Ya. Kenapa? Ya, karena pajak itu kalau kemarin kita bahas tentang temuan awal ya, asasnya apa? Asas pajak itu kan kepentingan umum ya, membiayai ya pembangunan ya, untuk membiayai jalan ya, pembuatan jalan ya, rumah sakit, kesehatan ya, sekarang pendidikan gratis ya sampai SMA ya, kalau SMA negeri ya, kalau SMA negeri gratis ya. Kemarin anak saya nggak masuk ke SMA negeri ya, jadinya berat ya. Ternyata masalah umur ya teman-teman ya. Kemarin masuk negeri, anak saya nggak keterima karena umurnya kemudaan ya. Dulu zaman saya kan, zaman kita lah ya bapak-bapak, biasa masukin anak SD umur 6 tahun ya. Ternyata itu kecepatan ya. Akibatnya ketika pas SMA kalah bersaing dengan ya anak-anak yang umurnya tua-tua gitu ya. Pas mau masuk akhirnya nggak dapat SMA negeri. Mau nggak mau bayar swasta, mahal banget ya. Mahal banget, berat juga ya tadinya rencana saya buat apa gitu ya. Akhirnya kesedot buat anak. Ya itulah apa contoh kalau uang pajak itu tadi ya, yang harusnya bisa kita nikmatin di negeri ya, kalau kita tidak ada sekolah negeri ya itu akhirnya bayar sekolah swasta. Hal gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu ini aja. Intermezzo aja. Berikutnya apa? Nah ini ya, jadi ada penyitaan, ada pencegahan, ada penyanderaan. Ini kan wah, luar biasa ya kalau sampai ini terjadi ya. Kita nggak bisa bayangkan, makanya Soimah itu sampai merasa, saya kan bukan koruptor. Saya diperlakukan seperti koruptor, seperti teroris gitu ya.
Ya, ya secara normatif memang undang-undang memberikan kewenangan ini untuk menyita, untuk mencegah ataupun untuk melakukan penyanderaan. Tapi untuk kasus Soimah dia sebenarnya tidak dilakukan penyitaan ya, dia cuma dilihat aja rumahnya itu bener nggak sih rumahnya, ditanya sudah bayar belum gitu ya, kalau belum silakan bayar secara self assessment gitu ya, kalau ada kesulitan ya kami bantu cara membayar. Jadi belum sampai penyitaan, tapi dianya aja yang agak lebay gitu ya. Maklum lah zaman sekarang orang mau ansos semua ya, apalagi dengan adanya apa ya gitulah ya, isu-isu ya gampang untuk di blow up ya. Kira itu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai orang hukum, mahasiswa hukum tentunya tidak boleh seperti itu. Kita tempatkan permasalahan pajak ini pada proporsinya, tidak perlu sampai membuat pernyataan-pernyataan heboh yang hanya berdampak negatif terhadap negara ya. Karena kalau orang sudah tidak mau bayar pajak ya kita juga yang rugi semua ya. Nah tadi ya kita menikmati juga sebenarnya kan dari pendidikan ya, walaupun memang banyak juga yang dikorupsi gitu ya, tapi kan ya tetap manfaatnya juga ada ya. Sedangkan yang dikorupsi itu ya sama-sama kita awasi ya, sama-sama kita awasi, tapi jangan digeneralisir ya. Ada pernyataan wah jangan berhenti bayar pajak karena orang pajak semuanya belum punya Rubicon. Wah itu luar biasa ya. Ya itu sangat apa namanya ya, sebenarnya tidak boleh lah gitu ya kalau kita orang hukum membuat pernyataan-pernyataan seperti itu ya, hanya akan tadi ya berakibat negatif ya buat pembangunan ya secara menyeluruh. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada tindakan penagihan yang lebih ekspres ya, yang lebih cepat, yang disebut dengan penagihan seketika dan sekaligus, SP apa surat penagihan seketika dan sekaligus ya, PSS ya, PSS singkatannya ya. Penagihan seketika dan sekaligus. Intinya apa? Intinya ini penagihan yang bersifat ekspresif cepat. Kenapa cepat? Karena dia tidak menunggu dulu jatuh tempo. Bahkan sebelum jatuh tempo ya. Sebelum 30 hari atau sebelum 60 hari dia sudah langsung keluar surat paksa tanpa surat teguran. Karena kalau lazimnya kan menunggu jatuh tempo dulu ya. Menunggu jatuh tempo dulu berapa? 30 hari. Menunggu teguran berapa? 21 hari. Ya, surat teguran 21 hari baru kemudian apa nih kok jadi gini sih. Oke. Baru kemudian ada surat paksa. Tapi dengan penagihan sekaligus ini ya bisa langsung diterbitkan surat paksa ya. Bisa langsung diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo dan tanpa menunggu surat teguran. Ya, nah, ada kabar gembira ini ya. Ada yang namanya pencairan tunggakan pajak atau penghapusan ya. Tapi syaratnya berat ini. Kadang-kadang orang pengen, oh Pak, tolong Pak saya dihapuskan surat pajak. Syaratnya ini WP tidak ditemukan ya. Jadi harus menghilang dulu. WP-nya harus menghilang dulu ya. Ya. Atau pura-pura mati itu. Insya Allah enggak, canda ya. Maksudnya kalau WP tidak ditemukan, WP-nya tidak memiliki harta kekayaan, ya, atau penagihannya sudah maksimal dilaksanakan, ya sudah dicegah, sudah disandra, sudah disita, ya, tapi hartanya nggak ada, gitu ya, sudah diblokir, apa yang mau diblokir, uangnya juga udah nggak ada, ya, kemudian masa dan daluarsanya juga sudah terlewati, daluarsanya ini 5 tahun ya teman-teman ya, barulah akhirnya hutang pajak diapakan dihapus ya, karena kalau masih ada hartanya, itu kan terus dikejar ya, makanya ada yang mengatakan pajak itu juga diwariskan gitu ya. Pajak juga diwariskan. Sebenarnya bukan pajaknya diwariskan ke ahli waris, bukan, tapi harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal itu ya yang akan digunakan untuk
ya melunasi kewajiban perpajakan gitu ya. Bukan ahli warisnya disuruh menanggung pajak, tidak. Tapi kalau dia memiliki hutang pajak, ya ahli waris ini bisa juga terkena gitu ya. Karena kan ahli waris ini kemungkinan juga mewariskan harta dari si orang yang meninggal ini gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada harta yang diwariskan kepada ahli waris ini ya tidak bisa dikenakan menurut dia, tidak bisa dikenakan. Karena kan unsur kesalahannya tidak ada dari si ahli waris ini. Kenapa dia kemudian dikejar-kejar utang pajak ya. Jadi yang menurut saya yang dikejar itu bukan ahli warisnya, tapi harta dari si orang yang meninggal yang menanggung beban pajak ini yang kemungkinan masih dimiliki atau diwariskan kepada si ahli waris. Itulah mengapa warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak, ya menggantikan orang yang meninggal, gitu ya teman-teman ya. Kemarin di mana di pelajaran tentang pendaftaran pajak ya, sudah saya sampaikan. Itu ya. Nah ini tadi sudah ya. Jadi dasarnya tim dimulai dari SKP ya. Tidak hanya SKP tapi juga surat keputusan pembetulan ya. Surat keputusan apa? Pembetulan. Ya teman-teman ya. Ini mohon maaf nih. Lagi kurang enak body. Jadi intinya itu untuk penagihan, teman-teman saya kira sudah bisa memahami ya. Saya cepat aja. Nah, yang paling penting ini teman-teman ya. Definisi penanggung pajak. Definisi penanggung pajak. Siapa itu yang menanggung pajak? Ya, sini dikatakan orang pribadi, ya WP orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, di sini ada kata-kata yang sepertinya sepele, tapi ini sangat berbahaya, bukan berbahaya ya, sangat penting. Termasuk wakil, kata-kata termasuk. Jadi penanggung pajak itu termasuk wakil ya. Siapa itu wakil? Ya, kalau dia badan, wakilnya adalah pengurus. Jadi konsekuensinya ya utang pajak juga ditanggung oleh si pengurus. Gitu ya teman-teman ya. Makanya ini banyak menjadi permasalahan ya, banyak menjadi dispute. Kok direksi sampai diblokir rekeningnya? Bahkan tidak hanya direksi teman-teman ya, sampai ke komisaris, sampai ke pemilik saham, bahkan sampai ke yang namanya tidak tercantum di akte perusahaan. Itu bisa kena blokir juga, bisa kena penyitaan juga, bisa kena pencegahan juga, ya, bisa kena penyanderaan juga. Coba bayangkan ya, jangan sampai itu kejadian ya. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada ya, teman-teman bisa cari. Di googling aja banyak penyanderaan terhadap komisaris, terhadap orang yang namanya tidak tercantum di akte perusahaan karena adanya utang pajak yang belum dilunasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena definisi pengurus ini ya diperluas di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Apa itu di sini ya? Kita lihat. Pasal kemarin sudah saya jelasin ya, pasal 32 ayat 4 itu ya. Yang dimaksud dengan pengurus adalah orang yang nyata-nyata ya dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Ya, pasal 32 ayat
4 ya, sebagai kelanjutan dari pasal 32 ayat 2. Kalau di pasal 32 ayat 2 di sini harus dibuktikan ya, kecuali dapat dibuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani. Jadi dia bisa lepas dari beban pajak perusahaan kalau dia dapat meyakinkan dan membuktikan bahwa kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab pajak ya. Tapi ini biasanya melalui proses peradilan ya. Harus gugatan dulu di pengadilan. Pengadilan apa kalau begini? Pengadilan negeri ya. Ternyata memang sengketa atas pemblokiran termasuk juga penyitaan ya ataupun pencegahan itu melalui pengadilan negeri ya teman-teman ya. Karena nanti proses pembuktian secara perdata biasanya ya. Atau pembuktian kepemilikan ya. Pemilikan ya. Tapi bisa juga ke pengadilan pajak. Memang ini ada dualisme ya. Bisa ke proses perdata, ke pengadilan negeri, bisa ke pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak ini biasanya yang digugat itu adalah surat paksanya ya, surat paksa atau surat penyitaan ya atau surat pemblokiran. Tapi di Undang-Undang Penagihan Pajak juga memungkinkan ke pengadilan negeri ya apabila ada pihak ketiga yang disita ya oleh petugas jurusita pajak, tapi dia merasa tidak ada kaitannya dengan utang pajak. Ya. Jadi biasanya sih semuanya ditempuh ya kalau orang sedang disita ya, dia menempuh juga di pengadilan negeri, dia juga menempuh di pengadilan pajak ya, karena memang ada itu tadi ya, ada dualisme ya. Dualisme itu kenapa terjadi ya? Karena masing-masing memiliki upaya hukum tersendiri di pengadilan pajak. Sebenarnya upaya hukumnya itu gugatan ya, gugatan atas surat paksanya ya atau surat penyitaan ya atau surat lelang ya. Tapi kemudian di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 37 kalau tidak salah ya, itu dibuka ruang untuk menggugat dalam bentuk perlawanan sebenarnya, bukan gugatan ya, perlawanan pihak ketiga yang dilakukan penyitaan ke pengadilan negeri ya teman-teman ya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi memang ini hukum pajak ini nanti itu keluar nanti ya di ujian. Biasanya itu saya keluarkan. Jadi nanti saya kasih contoh kasus. Ada suatu perusahaan ya dilakukan penyitaan ya. Kemudian ada mobil-mobil ya karena memang kasusnya mobil ini ya. Dealer mobil, ada mobil-mobil yang milik dari pihak ketiga ya dalam hal ini konsumen ikut terblokir ya. Kemudian si pemilik perusahaan juga disita ya. Kemudian apa namanya komisarisnya juga ikut terblokir. Nah, pertanyaannya apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak yang dilakukan penyitaan baik pihak ketiga yaitu pelanggan customer ya atau si direksi ya termasuk juga komisarisnya. Apa yang harus dilakukan Anda sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum pajak, ya membela klien Anda dalam menghadapi permasalahan penyitaan tersebut ya. Itu ya teman-teman ya. Masya Allah, ngantuk banget teman-teman ya. Kalau offline sih nggak ngantuk, ini bukan ngantuk karena online nih. Saya kok nggak ngeliat ini. Tapi ya, saya stop dulu. Oh, masih ada orangnya. Oke. Share lagi ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Untuk penagihan saya kira. Kemudian ini contoh perhitungan bunga ya. Bunganya 2% ya teman-teman ya. Ini tapi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja berapa ya bunganya ya? Kita cek lagi ya. Oke, saya kira bunga 2% ini cara menghitungnya ya. Apabila ada SKP ya, surat ketetapan pajak kurang bayar ya dengan kekurangan 1 juta ya. Oh, 1 juta sih ringan ya. Atas kurangan tersebut
ada sanksi administrasi 2% per bulan setiap bulan ya. SKP-nya diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut ya. Ini contohnya SKP ya. SKP yang kurang bayar dengan jangka waktu 10 bulan ya, 10 bulan dari tanggal SPT ya. Karena kan terutangnya pajak penghasilan itu di akhir tahun ya, di akhir tahun pajak. Karena ini tahun 2008 maka dia terutang di bulan Desember ya, 31 Desember 2008 ya. Nah, SKP keluarnya tanggal 10 Oktober. Jadi dihitung tuh mulai dari Januari ya kan. Januari ya kan, Februari, Maret ya kan, April, Mei ya, Juni ya kan, Juli, Agustus sampai dengan bulan September ya, Agustus September ya. Oktober ya, karena ini tanggal 10. Jadi sudah masuk ya sampai dengan Oktober. Walaupun dia sampai tanggal 10, bagian dari bulan dianggap satu bulan. Jadi kena berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bulan ya. 10 bulan kali 2%. Ya. Jadi 20% dari 1 juta ya 200.000 ya, apanya? Bunganya. Bunga apa ini? Bunga keterlambatan ya. Bunga keterlambatan membayar pajak. Kenapa dia terlambat? Ya karena kekurangannya itu harusnya dibayar maksimal ya pada tanggal 31 Desember ya, sebelum tanggal 31 Desember itu ya, akhir tahun pajak. Ya teman-teman ya. Jadi harus dilunasi 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Jadi harus dilunasi tanggal berapa nih? 9 November ya. Kenapa harus dilunasi tanggal 9 November? Karena jatuh temponya 30 hari atau 1 bulan ya dari tanggal 10 Oktober. Ya. Nah, kalau tanggal 9 November tidak dilunasi, maka akan timbul surat paksa ya, atau penagihan dengan surat paksa ya teman-teman ya. Jadi contoh berikutnya juga sama ya. Ini juga di tahun 2008 terbitkan SKP KB kurang bayar ya. Sejumlah berapa? Sejumlah 1.200.000 ya. Bunganya berapa? 9 bulan. Ya, bunganya 9 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT, diterbitkan SKP karena ini bulan September ya. Maka bunganya 9 bulan kali 2% sama ya, kali 2% ya kena 216.000. Ya. Maka jumlah pajaknya ditambah ya dengan bunga 1.400.000 ya. SKP-nya tanggal berapa? Harus dilunasi ya 31 bulan sejak terbitnya SKPKB. SKPKB terbit tanggal 20 September, maka harus dilunasi bulan berikutnya paling lambat tanggal 19 Oktober ya teman-teman ya. Di sini diberikan penundaan sampai 25 Januari, artinya diberikan penundaan. Penundaan ini berdasarkan permohonan ya. Jadi harus membuat permohonan agar tidak membayar sekaligus tapi diberikan penundaan sampai dengan maksimal 24 bulan ya. Ini kan harus bayar dia Oktober, tapi dia dikasih penundaan berapa lama ya. Harusnya kan bayar 19 Oktober ya. Berarti November ya, Desember, Januari ya. 3 bulan ya, teman-teman ya. Apabila 3 bulan tidak dibayar baru dia kena surat paksa. Saya kira itu ya, teman-teman ya. Bunga penagihan ini 2% ya. Ini di Undang-Undang KUP berubah nggak ya? Nanti kita cek ya. Saya lupa ya. Teman-teman, bunga penagihan berubah nggak sih di Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau salah berubah juga ya. Nggak sampai 2% semuanya ya. Dikurang, karena sekarang menggunakan istilahnya bunga apa namanya? Bunga efektif ya Pak ya. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Tiap bulan ya. Jadi ini masih yang lama. 2% ini ya. Oke, ini penagihan yang ekspres tadi ya. Intinya apa? Tidak melalui surat teguran, bahkan tidak menunggu jatuh tempo, langsung terpaksa ya teman-teman ya. Nah ini penyanderaan tadi yang saya katakan ini yang sangat
berat sekali karena sudah terjadi upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kemerdekaan, ya, dalam bentuk pencegahan ataupun penyanderaan, ya teman-teman ya. Kemudian ini barang-barang yang dapat disita, ya, baik benda bergerak maupun barang tidak bergerak, ya. Ini barang yang tidak boleh disita nih, ya, pakaian, tempat tidur, ya, kasihan ya kalau sampai pakaian juga disita, ya, tempat tidur mau tidur di mana nanti ya, sakit nanti malah ya. Makanan untuk makan dan minum selama 1 bulan nggak boleh. Perlengkapan dinas ya juga nggak boleh disita. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan kerjaan juga tidak boleh ya. Peralatan yang dalam keadaan jalan yang masih digunakan oleh penanggung pajak untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini ya, makanya ini bisa menjadi nanti alasan untuk melakukan gugatan kalau ternyata ya barang-barang yang disita tersebut adalah barang-barang yang digunakan untuk usaha sehari-hari ya, dengan jumlah nilai tidak lebih dari 20 juta. Ini saya pernah ya, waktu itu saya digugat karena melakukan penagihan sampai dengan menyita mobil ya. Udah digugat ke pengadilan pajak dengan alasan ini ya. Pemohonnya minta dibebaskan dari penyitaan atau barang yang disita minta dilepaskan dengan alasan penanggung pajaknya barang tersebut digunakan untuk usaha sehari-hari. Tapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim ya. Karena tidak meyakinkan ya. Nah waktu itu saya menyita showroom ya, mobil-mobil itu kan tidak digunakan sehari-hari ya kalau showroom. Kecuali kalau yang disita itu supir angkot gitu ya. Mobilnya saya disita bisa berargumentasi digunakan untuk sehari-hari. Ini kan mobil-mobil barang dagangan ya. Ya memang barang dagangan digunakan untuk usaha sehari-hari ya, tapi kan apa iya gitu sampai dia tidak bisa makan gara-gara mobil aja disita gitu ya, karena itu mobil showroom ya, mobil di showroom ya ceritanya teman-teman ya. Jadi ditolak oleh pengadilan pajak karena memang kurang meyakinkan isi gugatannya. Lelang ya, siapa yang melelang tentunya dari kantor lelang negara ya. Ya teman-teman ya. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatannya ini. Ini berbeda dengan undang-undang KUP ya. Ini kan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Kalau di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa di sini ya, undang-undang PPSP ya. Asas atau prinsipnya berlaku gugatan tidak menghalangi penagihan. Tapi di undang-undang KUP bukan diralat ya. Dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena kalau kita melakukan banding ataupun keberatan, maka utang pajaknya menjadi terhenti. Utang pajaknya menjadi terhenti sampai nanti dikeluarkan keputusan keberatan atau keputusan banding. Ya, sehingga memang tidak mungkin dilanjutkan dengan penagihan kalau orang atau wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan ataupun banding, ya teman-teman ya. Bagaimana dengan gugatan? Nah ini ya, kalau gugatan dia sebenarnya memang tidak menangguhkan utang pajak gitu ya teman-teman ya. Gugatan tidak menangguhkan utang pajak ya. Karena kan gugatan ini hanya berbicara masalah formalitas. Harusnya ya, gugatan hanya berbicara masalah formalitas. Nah kemarin kalau kita pelajari tentang contoh putusan pengadilan pajak yang saya share ya, itu mengatakan bahwa suatu gugatan yang dikabulkan oleh pengadilan itu pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat mengulangi lagi ya proses penagihan atau penerbitan surat keputusan yang dibatalkan oleh pengadilan itu ya. Makanya upaya hukum melalui gugatan ini ya bisa jadi upaya hukum yang kurang efektif juga akhirnya ya. Karena kemenangannya itu hanya kemenangan sementara gitu ya. Oke lah dia menang atas gugatan berupa misalnya gugatan atas surat paksanya dibatalkan. Tapi nanti surat paksanya bisa diterbitkan lagi. Ya teman-teman ya, bisa diterbitkan lagi. Begitu juga surat-surat yang lain, surat paksa, surat lelang,
misalnya dibatalkan oleh pengadilan surat penyanderaan, misalnya dibatalkan oleh pengadilan ya, itu bisa diulangi lagi ya, bisa dibuat lagi dengan ya mekanisme prosedur yang sudah benar sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, ini harus diantisipasi kalau kita menjadi seorang kuasa hukum ya. Kira-kira ini efektif tidak upaya hukumnya ya. Ya. Karena yang harus dipahami ya. Bisa diulangi lagi ya. Putusan bukan diulangi ya, maksudnya diterbitkan lagi putusan baru ya dengan prosedur yang sudah diperbaiki. Misalnya kesalahan prosedur atas penandatanganan ya, atas jangka waktu penerbitan surat, jangka waktu atas prosedur pengiriman ya. Kalau itu diputuskan batal oleh pengadilan pajak, itu pengadilan pajak biasanya memberikan perintah juga untuk mengulangi lagi ataupun apa namanya dia mengulang lagi prosedur yang belum dilaksanakan itu agar dilaksanakan gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di hukum pajak ada kekhususan juga yang disebut dengan hak mendahului ya, karena disebut sebagai kreditur preferen. Siapa? Negara ya dalam hal ini, karena negara didahulukan ya dari kreditur lainnya ya, karena memiliki hak mendahului ya atas barang-barang pemilik penanggung pajak yang dilelang di muka umum atau lelang umum ya, lelang umum ini kepailitan maksudnya ya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kepailitan yang diajukan oleh pemohon ya atau dia dikenakan pailit karena proses hutang piutang, harta-hartanya ini ya menjadi penguasaan dari kurator gitu ya, tapi secara undang-undang nanti kurator harusnya memberikan ya apa? Memberikan hak preferen mendahului kepada utang pajak ya gitu ya teman-teman ya. Tapi ini kemudian sudah di judicial review kalau tidak salah ya. Karena nanti ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan yang paling tinggi kedudukannya sebagai hak mendahului adalah utang di sektor ya tenaga kerja ya. Jadi kewajiban terhadap pekerja dalam hal ini sangon lah gitu ya atau upah itu yang didahulukan ketimbang utang pajak gitu ya. Dan ini memang lebih memberikan keadilan sebenarnya terutama buat kaum buruh yang memang sebagai kaum yang tertindas ya, atau kaum yang bukan kaum ya, golo apa namanya masyarakat lah gitu ya, masyarakat yang sangat dirugikan apabila ada suatu perusahaan yang pailit ya, maka harusnya hak-hak dia yang didahulukan ya. Walaupun di Undang-Undang Penagihan Pajak nyatakan pajak yang didahulukan. Nyata putusan Mahkamah Konstitusi merevisinya sehingga yang didahulukan adalah hak-hak pekerja dalam hal ini ya, hak-hak berupa pesangon dan juga tentunya gaji yang belum dibayar oleh perusahaan yang pailit. Ya teman-teman ya, kira itulah ya. Tadi daluarsanya berapa? 5 tahun ya. Daluarsa hak mendahulu 5 tahun ya maksudnya. Jadi hak mendahulu ini kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan ya dia menjadi daluarsa ya. Ya. Saya kira itu ya. Begitu juga daluarsa penagihan sama 5 tahun juga ya. Sejak kapan? Sejak surat ketetapan pajak diterbitkan ya. Atau sejak surat pembetulan, surat keberatan, surat banding, surat PK ya. Daluarsanya dihitung sejak surat-surat tersebut diterbitkan ya. Nah, tertangguhnya daluarsa ini ya. Jadi daluarsa 5 tahun itu pun bisa tidak mutlak gitu ya. Artinya bisa lewat dari 5 tahun teman-teman ya. Karena apa? Ternyata undang-undang memberikan exit klausul gitu ya atau apa namanya? Ya semacam pengecualian di sini ya. Apa itu pengecualiannya? Ya, Dijen Pajak menerbitkan mendapat dan memberi secara paksa kepada pajak yang tidak melakukan
baru sampai dengan tenggat tempo. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat paksa nih ya. Kalau sampai terbit surat paksa, maka daluarsanya dihitung dari surat paksa ya teman-teman ya. Kalau sudah terbit surat paksa. Tapi kalau belum terbit surat paksa, kemudian terlampaui 5 tahun, ya, 5 tahunnya dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak. Tapi kalau sudah terbit surat paksa, ya kepada penanggung pajak, ya maka 5 tahunnya dihitung sejak surat paksa, gitu ya teman-teman ya. Kemudian apabila wajib pajak melakukan pengangsuran, ya, maka daluarsanya dihitung sejak ya dihitung sejak apa? Sejak permohonan pengangsuran atau penundaan. Nah, ada lagi pengecualian. Artinya daluarsanya menjadi lebih dari 5 tahun apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lainnya yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan terbuka hukum tetap, maka daluarsa penagihannya dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan tersebut ya. Surat ketetapan apa? Surat ketetapan S ini ya, SKPKB atau SKPKBT. Tapi sekarang ini sudah tidak berlaku lagi ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kalau kita lihat ya, atas putusan pidana tidak lagi diterbitkan SKP ataupun SKPKBT, tapi langsung ya dieksekusi oleh jaksa ya sebagai pengacara negara yang bisa langsung melakukan ya penyitaan dan seterusnya ya tanpa melalui proses penerbitan SKPKB atau SKPKBT oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi lebih efektif sekarang ya. Jadi ini tidak berlaku ya pasal ini karena sudah dianulir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Cipta Kerja atau Undang-Undang HPP waktu itu Pak ya. Yang ini ya, yang bawah sorry. Ini sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman ya. Saya kira itu ya untuk penagihan. Berikutnya tindak pidana ya. Ini tindak pidana itu teman-teman baca aja. Intinya ada 4 hal, ada 4 jenis ya. Karena kealpaan, karena kesengajaan, karena percobaan, dan karena pengulangan ya. Kalau yang alpa ini ya, ini juga sudah direvisi ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu ini yang lama ya, yang lama itu yang disanksi pidana itu hanya yang kedua kali, ya hanya yang kedua kali, ya teman-teman. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja mau yang pertama pun sudah kena pidana, ya dengan denda paling banyak 2 kali lipat dari jumlah pajak, ya dan kurungan, ya paling lama 1 tahun, ya teman-teman. Untuk kesengajaan ini tidak ada perubahan ya di Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang HPP. Dan ini hukumannya yang paling berat karena bisa sampai berapa penjara sampai dengan 6 tahun ya. Dan sanksi paling sampai dengan 4 kali ya. Untuk pasal 39 ayat 1. Gitu ya. Nah, ini bisa berkali lipat, bisa 2 kali lipat sanksinya apabila dilakukan pengulangan ya atau residivis di bidang perpajakan. Ya, teman-teman ya. Begitu juga percobaan ya atau pogging ini juga dapat dikenakan sanksi yang sama tentunya dengan sanksi yang lebih ringan ya. Yaitu denda penjaranya 2 tahun ya. Kalau tadi kan 4 tahun ya kalau yang 39 ayat 1 ya. Ini 2 tahun saja ya. Dendanya juga ya. Dendanya juga tidak. Dendanya berapa? 4 kali ya. Dendanya sama ya. Sama dengan pasal 39 ayat 1 ya. 4 kali. Mau penjaranya lebih ringan ya, lebih singkat. Cuma 2 tahun saja. Jangan sampai ya 2 tahun itu berat. Ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Nanti dibaca aja ya. Tindak pidana karena percobaan, karena kesengajaan, kemudian daluarsa tindak pidana 10 tahun ya teman-teman ya. 10 tahun ya.
Ya teman-teman. Ini kira-kira jenis-jenis sanksi dibaca aja ya. Nah, ada di sini sanksi kepada pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu artinya bukan wajib pajak ya. Yaitu apabila melakukan obstruction of justice. Sama seperti di KUP ya. Baik, sekali itu ya. Ini sanksi berupa apa nih? Sengaja dan tidak sengaja ya melakukan obstruction of justice ya, menghalang-halangi, mempersulit penyidikan atau memberikan keterangan ya yang tidak benar gitu ya. Baik pelakunya maupun eh, yang menyuruh menganjurkan ya. Juga di sini ada istilahnya apa? Penyertaan ya, delik penyertaan di pasal 432 sama seperti di KUHP. Iya, teman-teman ya. Iya, teman-teman. Jadi untuk pelaku juga bisa menimpa pejabat pajak di sini. Ada pelaku yang menimpa pejabat pajak di pasal berapa? Pasal 41 ya, pasal 41. Apa sih pasal 41 itu? Pasal 41 ini tadi tentang kalau tidak salah 41 itu apa ya? 41 itu ini ya, rahasia jabatan ya. Jadi ini bisa menimpa pegawai pajak kalau dia secara sengaja ataupun tidak sengaja tidak merahasiakan. Iya, teman-teman ya. Jadi ada pidana yang menimpa yang mendapat menjerat pejabat karena tidak merahasiakan rahasia jabatannya. Tapi ini bersifat delik aduan ya, di mana di pasal 41 ya. Tindak pelaku tindak pidana di bidang perpajakan tadi ya. Jadi ada pejabat, ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu tadi siapa? Yang melakukan obstruction of justice ya. Yang tidak kooperatif ya, atau bahkan menghalang-halangi penyidikan. Kemudian juga terkait dengan uh, tidak memberikan keterangan yang benar ya. Teman bisa. Nah, kemudian ada yang namanya bukper. Kemarin sudah kita bahas ya bukper ya di pemeriksaan. Jadi ini kekhususan dari hukum pajak juga, proses penelitian ataupun penyelidikan ya dilakukan dalam bentuk bukper ini ya. Jadi apa tujuannya? Untuk melihat, mencari indikasi tindak pidana ya. Jadi sama seperti proses full bucket kalau di KUHP ya. KUHAP ya.
pengumpulan bahkan keterangan untuk apa? Penyelidikan lead ya. Nah, kemudian siapa yang melakukan penyidikan adalah PPNS, Direktur Jenderal Pajak ya. Tapi memang di sini masih di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ya, gitu ya, teman-teman ya. Makanya nanti tetap berkoordinasi dengan Disreskrimsus ya di Polda ya. Ya teman-teman ya. Penyidikan ini nanti sama dengan di KUHP, teman-teman sudah dapat saya kira di pelajaran tentang hukum pidana ya. Saya kira itu untuk membuat tersangkanya menjadi terang dan pidananya juga menjadi terang ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini wewenang penyidik ya. Ada yang baru ya di Undang-Undang Cipta Kerja, wewenang penyidik warna apa ya? Nanti kita lihat ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada wewenang baru. Kalau tidak salah menahan ya, menahan. Oh, memotret apa ya? Nanti teman-teman cari ya. Ada wewenang baru di bidang penyidikan ini yang diberikan kepada penyidik ya. Memblokir rekening ya. Karena di sini belum ada ya. Memblokir rekening ya kan belum ada kan. Yang ada justru memblokir rekening di penagihan pajak ya. Di sini belum ada ya memblokir rekening ya kan nggak ada kan. Meneliti, meminta, memeriksa ya, memblokir rekening ya. Blokir. Ini ditambahkan ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke teman-teman ya. Kemudian ada yang kurang di sini ya. Menahan di sini tidak ada ya, menahan. Ini makanya penyidik pajak kalau mau menahan dia pasti minta bantuan dari penyidik Polri ya. Ada yang kurang di sini ya. Berbeda dengan penyidik pada umumnya ada kewenangan melakukan penahanan ya. Menahan atau menangkap ya. Makanya ini nanti berkoordinasi dengan Polri kalau mau menahan ataupun menangkap ya. Tapi memang lebih aman ya kalau didampingi dengan Polri ya kan. Kalau penyidik pajak ya langsung ya khawatir nanti kejadian seperti yang ada di Lampung dulu ya. Tugas pajak ditikam dibunuh apa namanya ditujah ya kalau orang Lampung ya. Karena melakukan sebenarnya dia bukan sedang menyidik ya. Dia melakukan penagihan sebenarnya menyampaikan surat paksa. Harusnya didampingi karena itu sangat berbahaya ya. Orang kalau sudah ditagih pajak emosi ya bisa saja melakukan perbuatan yang di luar nalar ya, di luar kendali, di luar kesadaran sehingga sampai melakukan penikaman terhadap petugas pajak ya. Harusnya didampingi dengan tugas Polri ya untuk menjamin keamanan dari petugas pajak, masuk juga penyidikan ya. Kalau melakukan upaya paksa berupa penahanan ya, penangkapan ya harus berkoordinasi dengan pejabat penyidik Polri ya. Ya teman-teman ya. Kemudian seperti halnya KUHP ya, penyidikan dapat dihentikan baik oleh PPNS ataupun oleh jaksa. Kalau ini tidak ada di KUHP ya, sorry. Penghentian penyidikan atas permintaan atas permintaan Menteri Keuangan khusus di hukum pajak yang disebut dengan asas ultimum remedium ya, kemarin sudah sering saya bahas ya. Cuma di Undang-Undang Cipta Kerja ya dendanya berkurang, tidak sampai 4 kali tapi 3 kali ya, 3 kali saja. Sedangkan untuk ya yang batal demi hukum ya ini terjadi karena memang tidak cukup bukti ya, bukan tindak pidana perpajakan, daluarsa dan orangnya sudah meninggal. Batal demi hukum ya. Kalau ini batal kalau yang atas permintaan Menteri Keuangan disebut dengan asas oportunitas atau apa namanya ultimum remedium gitu ya tadi. Ini faktor. Nah ini sanksi kepada pegawai pajak tadi ya. Salah satunya kan tadi pasal 41 ya, apabila melanggar kerahasiaan jabatan ya.
Ini juga ada sanksi kepada pegawai pajak apabila lalai atau sengaja salah dalam menghitung pajak. Itu bahaya juga ya. Nah, ya. Kemudian untuk pegawai pajak juga sengaja bertindak di luar kewenangannya ya. Ini dikenakan hukuman berupa ya beradministrasi ya, pemeriksaan dan investigasi dikenakan sesuai undang-undang yang berlaku. Ini hanya penegasan saja ya sebenarnya. Juga di sini apabila melakukan pemerasan tentunya terkena KUHP ya 368 KUHP pegawai pajak ya. Dan juga tindak pidana korupsi apabila menerima ya gratifikasi ya ataupun suap. Nah, ini ada pasal imunitas untuk pegawai pajak yang tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata apabila melaksanakan tugasnya dengan itikat baik ya. Tapi tentunya ini harus diuji itikat baiknya ini ya. Saya kira itu ya teman-teman. Ini untuk kode etik ya. Ada komisi etik, komite etik Kementerian Keuangan bisa diadukan apabila ada pegawai pajak yang melanggar ya. Selain itu juga ada insentif di Undang-Undang KUP ya, yang diberikan kepada tugas pajak ya, yang melakukan pemungutan pajak ya, apabila mencapai kinerja tertentu. Ya. Kira itu ya untuk sanksi perpajakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf ini belum bisa offline. Insya Allah next meeting kita offline ya. Minggu depan minggu depannya ini ya libur ya. Ya nanti kita di range saja jadwalnya. Tapi emang kalau pas ganjil genap itu juga jadi masalah buat saya. Kalau pas ganjil, kalau pas ganjil saya bisa ya tanggal ganjil ya. Tapi kalau tanggal genap, nah ini saya repot itu ya. Karena jam 4 kan di situ udah kena ya, polisi udah di depan gitu ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Apakah saya bisa offline atau tidak ya. Tapi minimal materi teman-teman sudah dapat ya. Kemudian nanti bisa ditonton lagi di YouTube saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri udah jam 9 lewat ya. Udah ngantuk saya juga nih. Teman-teman juga, wah ini kayaknya masih rame nih ya. Ada ngumpul apa gimana nih. Ya, kalau di luar malah seger malah ya. Ini karena saya di kamar ini sambil rebahan ini ngantuk bawaan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa ya. Ya, sama-sama. Have nice weekend. Ya, sehat semuanya. Ya, sama-sama. Malam, Pak. Malam. Saya live ya.